Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Ajax dan Juventus menjadi ujian bagi kepelatihan Christian Cifu di Inter. Christian Cifu akan diuji kemampuan kepelatihannya ketika Inter Milan menghadapi Ajax dan Juventus setelah jeda internasional. Menurut Corriere dello Sport, pertandingan mendatang akan menjadi semacam crash test bagi pelatih berusia 44 tahun tersebut. Setelah debut yang gemilang di Serie A, Cifu harus menghadapi kekalahan mengecewakan dalam pertandingan kedua yang dipimpinnya. Inter yang sebelumnya menang telak 5-0 atas Torino, hanya mampu kalah 1-2 dari Udinese dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Jeda internasional bulan September datang di waktu yang tepat bagi Cifu untuk memperbaiki kesalahan yang membuat Inter kalah akhir pekan lalu. Kesalahan sekecil apapun akan terasa krusial saat timnya menghadapi Ajax dan Juventus nanti. Meski Ajax tidak lagi sehebat dulu, mereka tetap bisa menjadi lawan sulit di awal musim baru Liga Champions. Selain itu, kemenangan potensial di Derby d'Italia akan memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi para pemain Inter. Galatasaray ngotot gaet Calhanoglu, namun harga tinggi dari Inter gagalkan transfer. Galatasaray dikabarkan mundur dari negosiasi untuk mengamankan tanda tangan Hakan Calhanoglu pada musim panas ini akibat harga tinggi yang dipasang Nerazzurri. Klub juara bertahan Super League tersebut kembali melakukan pendekatan resmi dengan agen Calhanoglu. Namun menurut laporan media Turki, Sabah via FC Internews, harga yang dipatok Inter Milan membuat transfer mustahil terwujud. Meski adanya minat serius dari Galatasaray untuk merekrut Calhanoglu, Inter Milan tetap bertahan dengan banderol tinggi, yakni 30 juta euro. Harga tersebut dianggap terlalu tinggi bagi Galatasaray yang hanya bersedia menawar di kisaran 10 juta euro. Akibatnya, negosiasi pun runtuh tanpa hasil. Calhanoglu akhirnya tetap masuk dalam rencana Christian Cifu untuk musim ini. Baru gabung, Akanji langsung jadi starter di laga Inter versus Juventus setelah jeda internasional. Inter Milan akan menghadapi laga akbar penuh gengsi melawan Juventus di Derby d'Italia usai jeda internasional pada tanggal 13 September mendatang. Kabar terbaru menyebutkan bahwa rekrutan anyar Nerazzurri, Manuel Akanji, akan langsung dimainkan sebagai starter oleh pelatih Christian Cifu. Menurut laporan Gazzetta dello Sport via FC Internews, pemain berusia 30 tahun itu dipercaya turun sejak menit awal di lini pertahanan Inter Milan, mengingat adanya keraguan terhadap performa Jan Bisek. Inter Milan berhasil mengamankan tanda tangan Manuel Akanji dari Manchester City, pada detik-detik terakhir bursa transfer musim panas 2025. Sang bek timnas Swiss didatangkan sebagai pengganti Benjamin Pavard, yang memutuskan hengkang ke Marseille. Dengan segudang pengalaman di Liga Inggris bersama City dan sebelumnya Borussia Dortmund, Akanji dipandang sebagai opsi ideal untuk memperkuat lini belakang Nerazzurri. Masalah kebugaran, Lautaro Martinez diragukan tampil hadapi Juventus. Kapten sekaligus penyerang andalan Inter Milan, Lautaro Martinez, diragukan bisa tampil saat menghadapi Juventus dalam pertandingan bertajuk Derby d'Italia. Lautaro Martinez dijadwalkan kembali telat dari tugas internasional pada jeda September. Ia baru akan tiba di Italia beberapa hari sebelum laga krusial, yang akan mempertemukan Inter Milan melawan Juventus. Meskipun begitu, kehadiran Lautaro sangat penting bagi pelatih Christian Cifu. Ia bukan hanya sebagai sosok yang menjadi motor serangan, tapi juga sebagai sosok pemimpin bagi Nerazzurri di lapangan. Penampilannya musim ini memang beragam. Ia mencetak 1 gol dalam kemenangan 5-0 atas Torino, tetapi juga menunjukkan performa yang kurang meyakinkan saat Inter kalah dari Udinese. Kembalinya Lautaro yang terlambat membuat Cifu berpotensi menempatkannya di bangku cadangan. Ini dilakukan untuk menghindari risiko cedera dan memastikan kebugaran pemain tetap terjaga.
Teka-teki lini tengah Inter Milan, Cifu tetap percaya Calhanoglu, Fratesi masih terpinggirkan. Inter Milan memasuki era baru di bawah Christian Cifu, namun teka-teki di lini tengah masih jadi bahan perbincangan hangat. Menurut laporan Gazzetta dello Sport via FC Internews, sang pelatih anyar menaruh kepercayaan besar pada Hakan Calhanoglu, sementara David Fratesi justru terus tertahan dalam perannya sebagai pemain cadangan. Meski sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Fenerbahce dan Galatasaray pada bursa transfer musim panas 2025, Hakan Calhanoglu tetap bertahan di San Siro. Keputusan ini tampaknya sejalan dengan keinginan Cifu, yang melihat gelandang asal Turki itu sebagai elemen vital dalam skemanya. Calhanoglu diperkirakan akan terus menjadi pengatur tempo permainan Nerazzurri, kemampuan teknis, visi permainan, serta kepemimpinannya di lini tengah membuatnya tetap tak tergantikan, bahkan di tengah pergantian manajerial. Direktur Udinese yakin Inter Milan masih kandidat juara Serie A dan Liga Champions. Udinese baru saja mencetak kejutan besar dengan menaklukkan Inter Milan 2-1 di San Siro pada giornata kedua Serie A. Namun, alih-alih meremehkan lawan, Direktur Teknis klub, Gianluca Nani justru memberikan pujian tinggi untuk Nerazzurri. Menurutnya, tim asuhan Christian Cifu tetap akan menjadi kandidat kuat juara di Serie A, sekaligus Liga Champions musim ini. Dalam wawancaranya bersama Tutto Mercatoweb, Nani menyebut Inter Milan sebagai tim fantastis. Meski baru saja tumbang dari Udinese, di San Siro kami bermain bagus sekaligus beruntung. Tapi keberuntungan datang dari sikap dan mentalitas, ucapnya. Lebih lanjut, ia menegaskan keyakinannya bahwa Inter tetap akan bersaing di papan atas. Inter akan berjuang lagi untuk meraih Scudetto, dan juga melangkah sejauh mungkin di Liga Champions. Ayah Zielinski ungkap kesulitan sang gelandang di Inter, ia sedang dalam situasi memalukan. Piotr Zielinski tengah menjalani periode sulit bersama Inter Milan. Gelandang asal Polandia itu belum mampu menemukan kembali performa terbaiknya sejak meninggalkan Napoli, meski sempat disambut penuh antusias oleh tifosi Nerazzurri saat bergabung dengan status bebas transfer pada musim panas lalu. Selama 8 tahun berseragam Napoli, Zielinski dikenal sebagai salah satu gelandang paling kreatif dan konsisten di Serie A. Visi bermain, teknik, serta kontribusinya di lini tengah membuat banyak klub papan atas Eropa mengincarnya. Namun, perjalanan karirnya berubah drastis setelah hijrah ke Inter. Musim lalu di bawah asuhan Simone Inzaghi, Zielinski hanya mencatat 8 kali sebagai starter di Serie A dari total 26 penampilan. Performa tidak stabil serta masalah kebugaran, yang berulang membuatnya sulit bersaing di lini tengah Nerazzurri. Inter Milan tertinggal dari Napoli, Juventus, dan AC Milan dalam peringkat nilai skuad Serie A. Inter Milan harus rela berada di posisi keempat dalam peringkat nilai skuad Serie A, tertinggal dari 3 rival utama mereka, yakni Napoli, Juventus, dan AC Milan. Data ini dirilis oleh Calcio e Finanza, yang secara khusus menilai nilai ekonomi skuad dan gaji kotor pemain serta kuota amortisasi kontrak. Dalam laporan terbaru, Napoli berada di puncak klasemen nilai skuad Serie A dengan total 249 juta euro, meningkat hampir 54 juta euro dibanding musim lalu. Di posisi kedua ada Juventus dengan valuasi sebesar 235,2 juta euro, disusul AC Milan di urutan ketiga dengan 197,4 juta euro. Sementara itu, Inter Milan hanya mampu menempati posisi keempat dengan nilai skuad 194,7 juta euro, selisih tipis dari Rossoneri, rival sekota mereka. Inter Milan incar Malik Fofana pada Januari tahun 2026, anggarkan 25 juta euro. Inter Milan terus bergerak aktif dalam perencanaan transfer, meski bursa musim panas 2025 sudah berakhir.
Laporan terbaru dari Corriere dello Sport via FC Internews mengungkapkan bahwa Nerazzurri sedang mempertimbangkan langkah untuk merekrut Malik Fofana, winger muda berbakat milik Olympique Lyon, pada bursa transfer Januari mendatang. Inter Milan mengakhiri bursa transfer musim panas dengan 5 rekrutan baru, yakni Manuel Akanji, Petar Sucic, Luis Henrique, Ange Yohan Boni, dan Andy Diouf. Inter Milan masih menyisakan anggaran belanja sekitar 20-25 juta euro. Dana inilah yang diproyeksikan akan dipakai pada Januari tahun 2026. Fofana, winger asal Belgia berusia 20 tahun, dikenal sebagai pemain cepat dengan kemampuan dribble mumpuni. Ia mampu bermain di kedua sisi sayap, menjadikannya opsi fleksibel bagi lini serang Inter Milan. Dengan gaya bermain eksplosif dan keberanian dalam duel 1 lawan 1, Fofana dianggap cocok untuk menambah dimensi baru dalam serangan Nerazzurri.